Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman, CGP Angkatan 7 tahun 2022. Unit kerja SDN Inprestawali, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Izinkan saya untuk memaparkan koneksi antar materi tugas 1.1.A8. Dari rangkaian modul yang saya pelajari, ada 6 pokok pikiran dasar Ki Hajar Dewantara yang dapat saya kutip. Yang pertama adalah menuntun. Dalam proses ini, anak diberi kebebasan dan pendidik sebagai pamong dalam memberikan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Yang kedua adalah kodrat anak. Artinya, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga adalah pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Artinya, seorang pendidik harus mampu memberikan pembelajaran sesuai dengan potensi yang dimiliki anak. Yang keempat adalah anak bukan tabula rasa. Salah satu dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah anak bukan tabula rasa. Pada dasar pemikiran ini, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Dan yang kelima adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa sehingga menciptakan karya. Dan yang keenam adalah pendidik diibaratkan sebagai seorang petani. Lebih jauh, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan seorang pendidik ibarat seorang petani, di mana untuk menanam jagung tidak bisa menggunakan ilmu padi dan begitu juga sebaliknya. Refleksi dari 6 pokok pikiran dasar Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya memiliki pemahaman bahwa siswa ibarat kertas kosong yang dapat dibentuk dan diisi sesuai keinginan orang dewasa. Saya memandang kebutuhan belajar anak adalah sama, tanpa melihat kebutuhan dan potensi yang dimiliki anak. Pembelajaran yang berjalan tanpa melihat kodrat anak sebagaimana kerangka pikir Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran yang dirasa kurang bermakna dan tidak memihak pada kebutuhan anak. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya memahami bahwa setiap anak memiliki kodrat masing-masing, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Bagaimana memberikan pembelajaran yang memihak pada anak, bahwa pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang tidak memaksa anak untuk mengikuti keinginan orang dewasa. Seorang pendidik harus memahami bahwa menanam jagung tidak bisa menggunakan ilmu padi dan begitu juga sebaliknya. Dan yang sangat mengharukan adalah bagaimana seorang pendidik harus mampu menghamba pada anak. Menghamba dalam artian
memahami betul kebutuhan belajar anak. Untuk itu, ada 5 langkah yang akan saya terapkan dalam merubah mindset saya terhadap pembelajaran yang lebih memihak pada anak di kelas maupun di luar kelas. Langkah pertama adalah identifikasi. Hal yang pertama saya lakukan adalah identifikasi potensi anak dengan menggunakan instrumen profil belajar siswa. Langkah kedua adalah asesmen. Setelah mendapatkan profil belajar siswa, langkah selanjutnya saya akan melakukan asesmen terhadap siswa untuk mendapatkan gambaran potensi anak. Dan langkah ketiga adalah pengelompokan. Dari hasil asesmen, siswa akan saya kelompokkan sesuai potensi dan kemampuan belajar siswa. Dan langkah yang keempat adalah rancang giat belajar. Setelah mendapatkan data pengelompokan siswa, langkah selanjutnya adalah merancang pembelajaran yang sesuai dengan keberagaman siswa, sesuai dengan potensi dan kemampuan belajar siswa. Dan langkah kelima adalah evaluasi dan refleksi. Untuk melihat tingkat efektivitas dan keberhasilan terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan, langkah berikutnya yaitu evaluasi terhadap proses pembelajaran dan merefleksikannya pada tingkat keberhasilan maupun pada tingkat kegagalan ataupun hambatan. Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Berangkat dari kerangka pikir Ki Hajar Dewantara, adapun yang dapat saya terapkan di kelas yaitu menjalankan 3 filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo, ing madya maun karso, dan tutwuri handayani dalam satu kesatuan yang utuh, dan juga membangun hubungan yang bermakna dengan peserta didik. Ing ngarso sung tulodo, pada posisi ini saya akan menjadikan diri sebagai seorang panutan dan teladan bagi peserta didik saya. Ing madya maun karso, pada posisi ini saya akan menjadi seorang sahabat bagi peserta didik saya, membangun semangat belajar bersama mereka. Dan tutwuri handayani, pada posisi ini saya akan menjadi seorang motivator bagi peserta didik, memberikan dorongan kuat akan potensi yang mereka miliki. Dan yang terakhir adalah membangun hubungan yang bermakna. Dengan menerapkan 3 filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara secara utuh, harapan akhir saya yaitu membangun hubungan yang bermakna dalam menciptakan pembelajaran yang berpihak pada anak. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Dengan mengucapkan terima kasih, semoga kita semua menjadi insan pendidik yang lebih memahami kodrat alam, kodrat zaman, dan mampu menghamba pada peserta didik dalam usaha menuntun peserta didik untuk pendidikan mereka yang lebih bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.